yang memiliki anak perempuan berusia 8-12 tahun bro akan membangunkan gubuk bilik untuk memberikan tempat anaknya melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis. Nah teman-teman, hari ini gue mau ngasih kabar ke kalian, ada hal menarik di dunia ini yang memang perlu kita cermati. Di dunia ini memang berbeda-beda banget ya, gayanya masing-masing. Tiap suku, tiap budaya, tiap cara orang berhadapan kepada sesama manusia, cara orang mendidik keluarganya, cara orang berhubungan dengan manusia yang lain, tetangganya dan lain-lain. Nah ini menarik banget teman-teman semua ya. Ada memang tiap suku di seluruh dunia ini memang memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda-beda. Beda-beda memang. Kadang tradisi tersebut terdengar melenceng dari norma dan membuat geleng-geleng kepala bro. Bukan cuma geleng-geleng, batuk-batuk mungkin. Nah, ke zaman-zaman COVID ini kan. Nah, salah satunya yaitu tradisi yang memang dianut oleh suku Kreung di Kamboja yang menyediakan gubuk cinta agar anak gadisnya bisa bermalam dan melakukan hubungan seksual dengan pria manapun. Berbeda setiap malam buat menemukan cinta sejatinya. Jadi orang-orang tuanya di situ punya tanggung jawab tuh di situ. Tanggung jawabnya seperti apa? Pada tradisi suku Kreung itu, ayah ini wajib membangunkan gubuk cinta sehingga anak perempuan mereka dapat berhubungan seksual di dalamnya gitu loh. Disengaja dibikinin rumah lah. Nah, para lelaki yang memiliki anak perempuan berusia 8-12 tahun bro akan membangunkan gubuk bilik untuk memberikan tempat anaknya melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki lain yang ada di situ. Kreung ini adalah suku yang memang berbasis di daerah terpencil di timur laut Kamboja yang sangat liberal, sangat banget liberal dan terbuka terhadap percintaan dan seksualitas. Liberal banget deh pokoknya. Ketika seorang gadis mencapai usia pertengahan remaja, orang tuanya ini akan membangunkan gubuk bilik cinta kecil dan mendorongnya untuk bertemu dengan anak laki-laki lain yang berbeda. Jadi tiap hari ketemu laki-laki lain yang beda-beda tiap malamnya. Nah, anak laki-laki ini memang diberi waktu untuk menghabiskan malamnya bersama mereka sampai anak perempuannya menemukan cinta sejatinya dengan siapa dia ingin menikah. Menarik banget kan? Jadi memang mereka percaya tradisi ini adalah cara terbaik untuk menemukan suami terbaik untuk anak perempuan mereka sendiri gitu loh. Jadi dibiarin tuh mereka dilepas. Mereka memang percaya pernikahan semacam ini akan membentuk hubungan yang tahan lama dan penuh dari kasih cinta. Gadis-gadis di Kreung ini yakin akan kemampuan seksualitas mereka dan tahu betul bagaimana menangani anak laki-laki. Tahu banget gadis-gadis perempuan di sana itu trik-triknya membuat laki-laki itu terikat dengan dia. Mereka ini tahu betul apa yang mereka inginkan saat menjalin hubungan dengan seorang anak laki-laki. Tahu banget bro. Nah, tradisi melegalkan seks bebas ini nggak hanya terjadi pada suku Kreung sebenarnya, tapi juga ada di Butan. Tradisi yang memang udah berlangsung lama ya. Ini tujuannya memang untuk mencari jodoh dan ajang saling mengenal bagi para pasangan. Tapi seiring waktu, praktek ini menjadi ajang seks bebas dan terlibat perburuan gadis-gadis muda. Ini bukan hanya remaja pria tapi kadang laki-laki dewasa. Wow, tradisi yang disebut tradisi Bomena ini memang memungkinkan para remaja pria berhubungan seks dengan gadis remaja yang tidak dikenalnya sama sekali. Nah, para pemburu ini berburu di malam hari, berburu seksnya secara bergerombolan biasanya, bareng-bareng tuh. Mereka menyisir rumah-rumah tempat tinggal para gadis, terutama di pedesaan. Bila udah menemukan rumah yang dipilih, salah seorang remaja pria akan berusaha masuk rumah dan kamar sang gadis dengan diam-diam.
ngujuk-ngujuk, wah pilihan rumahnya yang ini, udah dia masuk. Nah, dia akan bermalam di kamar si gadis dan pergi sebelum ayam jago berkokok dan keluarganya bangun. Canggih. Menarik ya? Gak semua memang perburuannya berjalan sukses. Ada juga remaja pria yang salah menentukan kamar tidur gadis incerannya, sehingga salah masuk kamar. Jangan-jangan masuk kamar orang tuanya gitu kan. Nah, bisa juga cara masuk yang berisik ini membuat keluarga sang gadis terbangun dan si pemburu harus kabur gitu loh. Jika seorang pria tertangkap saat sedang melakukan aksinya, si pria memang harus menikahi gadis itu atau tinggal bersama sang gadis. Nah, ini kayak semacam jebakan Batman nih, jebakan tikus ya kan. Nih orang udah masuk, jebres. Nah, lo harus kawinin gitu loh. Nah, biasanya sang pria ini akan bekerja di ladang untuk membayar perbuatannya tersebut. Dari perburuan itu nggak sedikit remaja perempuan yang hamil dan menikah di usia muda. Memang banyak banget, nggak sedikit. Dan nggak sedikit pula yang ditinggalin dalam keadaan hamil. Banyak. Tapi tidak ada stigma yang melekat pada para gadis yang hamil di usia muda ini. Jadi nggak ada tuh dipandang negatif di situ gitu loh. Untuk orang-orang perempuan muda yang hamil duluan itu, mereka akan mencari pria lain yang memang mau menerima dia dan anak yang dikandungnya untuk mengawininya. Praktek ini mulai ditinggalkan di Butan ketika terjadi arus urbanisasi dan masuknya norma sosial baru dari luar desa. Keluarga-keluarga yang punya anak perempuan akhirnya memalang pintu dan jendela rumah mereka dengan palang-palang baja dan kunci logam, sehingga nggak mudah dimasukin. Ibaratnya kayak dimasukin maling, dia menghindar dari para lelaki-lelaki buas pengincar kenikmatan seksual semalam semata. Nah, ini menarik banget teman-teman ya. Fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia ini banyak banget budaya-budaya yang unik-unik dan memang ada perbedaan sebelum masuknya norma-norma sosial yang baru, norma agama dan lain-lain gitu loh. Nah, seperti yang tadi kita bahas teman-teman, ada beberapa poin di saat orang tuanya membuatkan gubuk dan membebaskan anaknya untuk kawin dengan siapa aja, untuk berhubungan seks dengan siapa aja. Pada dasarnya di budaya itu mereka mempunyai keyakinan bahwa sekslah yang menentukan kebahagiaan keluarganya. Padahal sebenarnya ya tapi kalau mereka sudah yakinin itu turun menurun, ya mau gimana? Tinggal bicara norma sosial dan budaya, apakah masuk di norma budaya yang ada saat ini. Nah teman-teman semua, apakah di Indonesia juga ada? Apa kalian pernah mendengar budaya-budaya yang lain yang menurut kalian menarik dan perlu kita kaji? Coba kalian tulis di komentar deh. Kita bahas dan kulik bareng-bareng. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.